Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Anak-anakku mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sesi pertama ini kita akan membahas tentang ulumul Quran dan perkembangannya. Yang pertama yaitu pengertian ulumul Quran. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sebagai petunjuk mencapai keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Pada masa Nabi, masalah-masalah yang timbul selalu dapat diselesaikan dengan mudah dengan bertanya langsung kepada beliau Rasulullah SAW. Namun perkembangan selanjutnya tidaklah demikian. Dalam upaya menggali dan memahami isi Al-Quran, umat Islam perlu kepada alat untuk membedahnya. Mereka perlu ilmu untuk memahami Al-Quran. Ilmu atau alat yang diperlukan tidak cukup satu, tetapi sangat banyak. Maka muncul istilah ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran. Kata ulum jamak dari ilm, artinya al-fahmu wal istidrak, paham dan menguasai. Ulumul Quran seperti yang dikenal sekarang tidak muncul sekaligus menjadi satu kumpulan yang sempurna. Melalui proses yang cukup lama, ulumul Quran mengalami perkembangan yang simultan dan berkesinambungan. Proses kemajuan itu akibat dari adanya sikap para ulama yang memiliki kecenderungan yang berbeda dalam menggali Al-Quran. Di antara mereka ada yang menitik beratkan kepada masalah rasam atau penulisan, asbabun nuzul atau sebab turun, i'jaz atau kemu'jizatannya, dan balaghah atau gaya sastra. Jadi, tiap ulama mempunyai ketertarikan tersendiri pada Al-Quran, sehingga ilmu-ilmu tersebut masih belum teratur rapi dan beredar pada tokohnya masing-masing. Suatu ketika Imam Syafi'i dituduh mempunyai paham yang menyimpang berkenaan dengan Al-Quran. Ia diajukan ke hadapan Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah bertanya, "Bagaimana pendapatmu tentang kitab Allah?" Imam Syafi'i menjawab, "Kitab Allah yang mana? Sebab Allah menurunkan banyak kitab suci. Kitab Allah yang diturunkan kepada Muhammad SAW." Jawab Khalifah. Imam Syafi'i menambahkan, "Ilmu Al-Quran itu banyak sekali. Apakah Anda bertanya tentang bagian-bagian yang muhkam, mutasyabih, bagian-bagian yang dibelakangkan atau didahulukan? Ataukah tentang nasikh dan mansukh? Ataukah soal-soal yang lain?" Dari jawaban Imam Syafi'i itu mengindikasikan bahwa ulumul Quran itu sangat banyak. Ulumul Quran adalah sekumpulan ilmu yang membahas tentang berbagai segi dari Al-Quran. Para ulama mendefinisikan ulumul Quran sebagai ilmu yang membahas yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi aspek turun, sistematika, pengumpulan dan penulisan, bacaan, tafsir, kemu'jizatan, serta nasikh dan mansukh. Sebagian ulama mengatakan bahwa ilmu-ilmu ini juga disebut dengan usulut tafsir sebab cakupan pembahasan dalam ulumul Quran berkaitan dengan dasar-dasar memahami Al-Quran. Karena itu, seluk-beluk ulumul Quran mutlak harus dikaji dan dikuasai oleh seorang mufassir. Selanjutnya, sejarah perkembangan ulumul Quran.
telah dijelaskan bahwa pada masa Nabi segala masalah selalu dikembalikan kepadanya. Karena itu kebutuhan ulumul Quran pada masa itu tidak dibutuhkan. Setelah ia wafat, setelah Rasulullah SAW wafat dan kepemimpinan umat Islam berada di tangan Khulafa'ur Rasyidin, mulai muncul adanya ilmu-ilmu Al-Quran. Khususnya dimulai ketika adanya perintah penulisan Al-Quran yang dipelopori oleh Utsman bin Affan. Karenanya ilmu yang pertama kali tentulah ilmu Rasmul Quran. Karena berkaitan dengan tulis-menulis. Posisi Utsman berarti sebagai perintis awal ilmu-ilmu Al-Quran. Sehingga namanya tetap diabadikan dengan Rasmul Utsmani. Setelah itu tampil Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti Utsman. Lalu Ali menugaskan Abu Al-Aswad Ad-Du'ali merancang dan meletakkan kaidah-kaidah nahwu. Ilmu para mahasastra ini muncul sebagai landasan yang bagus bagi timbulnya i'rabul Quran. Usaha pengembangan ilmu Al-Quran ini tetap berlanjut pada masa sahabat, sesuai dengan kapabilitas, bobot, dan kualitas sahabat. Mereka mempunyai konsep tersendiri, namun tujuan tetap sama, menggali hikmah-hikmah yang ada di dalam Al-Quran dan menyampaikan tafsir-tafsirnya kepada umat Islam. Usaha mereka berikutnya dilanjutkan oleh generasi tabi'in. Begitu seterusnya sampai sekarang. Di antara para mufassir yang terkenal ialah Khulafa ar-Rasyidin, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, dan Abu Musa al-Ash'ari. Setiap mereka memiliki murid-murid yang tekun dan serius dalam mendalami Al-Quran. Ibnu Abbas merupakan tokoh guru di Makkah. Di antara murid Ibnu Abbas misalnya Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Mujahid, Atta bin Abi Rabbah. Di Irak Abdullah bin Mas'ud dengan murid-muridnya misalnya Alqamah bin Qais, Masruq, Al-Aswad bin Yazid, Amir Asy-Sya'bi, Qatadah bin Di'amah. Di Kufah ada Ibnu Mas'ud, di Madinah ada Zubair bin Aslam. Dari lisan dan tulisan mereka, itulah keluar berbagai ilmu tafsir, ilmu gharib Al-Quran, ilmu asbabun nuzul, ilmu makki wal madani, serta ilmu nasikh dan mansukh. Namun semua itu masih tetap diriwayatkan dengan cara dikte. Dan baru pada abad kedua Hijriah ilmu-ilmu mereka dituliskan atau masa tadwin atau pembukuan. Dari sini mulailah muncul tokoh dan spesialis ilmu yang digelutinya. Pada abad kedua Hijriah, di mana ilmu tafsir dan asbabun nuzul, ilmu tentang makki dan madani, serta nasikh dan mansukh merupakan ilmu-ilmu utama dari mengkaji Al-Quran. Pada abad ini tampil cendekiawan Islam seperti Syu'bah bin Al-Hajj, Syu'bah bin Al-Hajjaj, Sufyan bin Uyainah, dan Waqi' bin Jarrah. Pada abad ketiga Hijriyah, Ali bin Al-Madini yang juga sebagai guru Al-Bukhari menyusun kitab Asbabun Nuzul. Ubaid Al-Qasim bin Salam menyusun kitab Nasikh wal Mansukh dan Qiraat. Ibnu Qutaibah dengan Mushkilah Al-Quran. Kemudian pada abad keempat, Muhammad bin Khalaf bin Marzaban menyusun kitab Al-Hawi fi Ulumil Quran. Abu Muhammad bin Qasim Al-Anbari menyusun kitab Ajaibu Ulumil Quran. Abu Bakar As-Sijistani menyusun kitab Gharibul Quran. Muhammad bin Ali Al-Adfawi menyusun kitab
Al-Istighna fi Ulumil Quran. Pada abad kelima, Abu Bakar Al-Baqalani wafat pada tahun 403 Hijriah, menyusun kitab I'jazul Quran. Ali bin Ibrahim bin Sa'id Al-Hufi menyusun kitab I'rabul Quran. Al-Mawardi menyusun kitab Amthilah Al-Quran. Pada abad ke-7 Hijriah muncullah Al-Iz bin Abdus Salam menulis tentang Majazul Quran. Alam ad-Din Asy-Syakhawi menuliskan Ilmul Qiraat. Terhadap bertebarannya ilmu Al-Quran yang beragam dan bersejarah ini dan berserakan ini, ada sebagian peneliti yang mengkaji ilmu-ilmu tersebut. Menurut data penelitian yang ditemukan oleh Syekh Muhammad Abdul Azim Al-Zarqani, penulis Manahilul Irfan fi Ulumil Quran, mengatakan bahwa istilah Ulumul Quran dalam performa lengkap muncul secara nyata sebenarnya setelah adanya kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran yang dikarang oleh Ali bin Ibrahim bin Sa'id yang dikenal dengan Al-Hufi. Buku ini sangat tebal, mencapai 30 jilid. 15 jilid masih tersimpan di dalam perpustakaan Kairo, Mesir, dengan nomor 59 tafsir. Namun masih dalam keadaan tidak teratur. Menurut penomoran yang digunakan sebenarnya, kitab ini merupakan kitab tafsir. Kemudian disusun oleh Ibnu Al-Jauzi, penulis Fununu Afnani fi Ajaibi Ulumil Quran. Lalu Badruddin Az-Zarkashi menyusun kitab lengkap Al-Burhan fi Ulumil Quran. Jalaluddin Al-Balqini memberikan beberapa tambahan atas Al-Burhan di dalam kitab Mawaqi' Ulumul Quran min Mawaqi' An-Nujum. Adapun Jalaluddin Asy-Syuyuti menulis kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Pada masa modern, para pemikir membangkitkan wacana pemikiran baru. Dan mereka meramu kembali dan mengaitkan pengetahuan-pengetahuan modern dengan ilmu-ilmu Al-Quran. Akhirnya, timbullah gerakan baru dalam bidang ini yang memberi nuansa yang lebih segar dan dinamis, sehingga muncul karangan-karangan dengan coraknya yang baru dan tampil beda. Misalnya kitab I'jazul Quran karangan Mustafa Shadiq Rafi'i, kitab At-Taswir Al-Fan fil Quran fi Zilalil Quran, dan Masyahidul Qiyamah fil Quran oleh Sayyid Tarjamah Al-Quran oleh Syekh Al-Maraghi. Kemudian An-Naba Al-Azim oleh Muhammad Abdullah Ad-Darraj. Mahasin Ta'wil oleh Jamaluddin Al-Qasimi. Sementara itu, Syekh Tahir Al-Jazairi menulis At-Tibyan fi Ulumil Quran. Syekh Muhammad Ali Salamah menulis kitab Manhajul Furqan fi Ulumil Quran. Diikuti oleh muridnya Muhammad Abdul Azim Al-Zarqani yang menyusun Manahilul Irfan fi Ulumil Quran. Dan akhirnya muncul Subhi Saleh dengan kitab Mabahith fi Ulumil Quran. Kemudian Manna Khalil Al-Qattan dengan judul buku yang sama, Mabahithu fi Ulumil Quran. Khususnya di kalangan penulis di Indonesia dijumpai buku-buku mengenai ilmu-ilmu Al-Quran. Antara lain Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Quran atau Tafsir karya T.M. Hasbi As-Siddiqi, Pengantar Ilmu Tafsir karya Rif'at Syauqi Nawawi dan Ali Hasan. Pakar tafsir Indonesia yang paling menonjol dewasa ini ialah Profesor Muhammad Quraish Shihab yang menulis Membumikan Al-Quran, di mana pada bagian pertama karya ini membahas tentang bagian penting dari ulumul Quran. Sementara bagian kedua menerangkan kajian tematik Al-Quran.
khusus mengenai kajian tematik, Profesor Muhammad Quraish Shihab juga menulis wawasan Al-Quran. Kemudian muncul buku Sejarah Ulumul Quran yang ditulis oleh Muhammad Quraish Shihab dengan Zumardi Azra bertindak sebagai editor. Baik, kemudian kita akan membahas tentang ruang lingkup pembahasan ulumul Quran. Uraian ini akan menunjukkan dinamika perkembangan ulumul Quran. Dan proses itu akan tetap berlangsung selaras dengan perkembangan zaman. Yang pasti, ilmu-ilmu Al-Quran akan terus bergerak seiring dengan kemajuan peradaban manusia. Bila pada awal masa turunnya Al-Quran, jargon yang populer adalah al-ilmu fis sudur, dalam arti dihafal di dalam dada karena belum terbiasa dengan tradisi tulis-menulis, kemudian beralih menjadi ungkapan al-ilmu fis sutur, atau dalam arti ditulis. Pada gilirannya, kelak jargon yang paling tepat pada era komputer sekarang ini adalah al-ilmu fi CD. Dengan demikian, penguasaan teknologi tinggi komputer untuk mengembangkan kajian Al-Quran mesti dimaksimalkan. Demikian pula ruang lingkup pembahasan ulumul Quran akan selalu berkembang. Dengan begitu, cakupan kajian juga sangat luas. Cakupan pembahasan ulumul Quran yang telah ada meliputi Al-Quran itu sendiri, penamaannya, akar katanya, pengertian, penamaan dan sifatnya, perbedaannya dengan hadis qudsi. Lalu wahyu yang meliputi pengertiannya, kemungkinan dan terjadinya wahyu, cara turunnya kepada malaikat dan rasul, rahasia-rahasia di sekitar metode turunnya. Masalah penghimpunan sejak masa Nabi sampai terbitnya Al-Quran yang dinyatakan resmi sebagai bentuk finalnya. Di samping itu juga pembahasan tentang asbabun nuzul ayat-ayat yang turun di Mekah dan di Madinah. Tentang awal surah, ilmu qiraat dan ahlinya, nasikh mansukh, ilmu rasam Al-Quran, muhkam dan mutasyabih, tafsir kemu'jizatannya, dan banyak lagi. Menurut T.M. Hasbi As-Siddiqi, pokok-pokok pembahasan ulumul Quran terfokus pada pembahasan-pembahasan yang berkaitan ke-6 hal berikut. Pertama, nuzul Quran, waktu, tempat, dan latar belakangnya. Di sini dibicarakan ayat-ayat yang diturunkan di Makkah dan ayat-ayat yang diturunkan di Madinah. Kapan waktu diturunkannya? Malam, siang, pagi, atau sore? Apakah dalam perjalanan ataukah dalam rumah? Kedua, masalah sanad. Apakah periwayatan itu disampaikan melalui jalur sanad yang mutawatir, ahad, syadz, rupa-rupa qiraat Nabi, para perawih, hufaz, dan cara menyikapinya? Ketiga, berkenaan dengan bacaan. Apakah dalam membaca perlu diwakafkan, disambung, juga mengenai ibtida, soal imalah, mad, idgham, dan sebagainya. Keempat, masalah lafadz. Adakah lafadz ayat yang gharib, mu'arrab, majaz, mushtarak, mutaradif, isti'arah, dan tasbih? Kelima, kaitan makna dan hukum. Mengenai soal am, khas, mujmal, mufassal, mantuq, mutlak, muqayyad, mutasyabih, nasikh dan mansukh, serta muqaddam dan muakhar. Keenam, soal-soal makna Al-Quran yang berkaitan dengan lafadz, yang meliputi fasal, wasal, ijaz, itnab, musawah, dan qasr. Baik, berikutnya cabang-cabang ulumul Quran. Objek-objek kajian yang menjadi pokok
pembahasan seperti yang disinggung di atas, seperti yang disinggung tadi, itu sangat banyak. Demikian juga ilmu-ilmu yang memfokuskan pengkajiannya pada objek bahasan di atas bahasan tadi juga banyak. Cabang ilmu-ilmu itulah yang membentuk ulumul Quran. Badruddin Az-Zarkashi di dalam karyanya Al-Burhan fi Ulumil Quran menyebut 74 ilmu yang termasuk ke dalam kelompok ulumul Quran. Jalaluddin Asyuti Al-Itqan fi Ulumil Quran menyebutkan lebih dari 100 cabang ilmu yang termasuk ulumul Quran. MT Hasbi Asyiddiqi menjelaskan muatan-muatan yang dibahas di dalam ulumul Quran yang terpokok meliputi ilmu mawatinin nuzul. Dengan ilmu ini diketahui tempat, waktu, musim, awal ayat, dan akhir ayat. Kitab yang membahas tentang ini Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Asy-Syuyuti. Yang kedua, Tawarikhin Nuzul. Ilmu ini mengkaji tentang sejarah turunnya ayat secara mendetail. Dengan ilmu ini diketahui masa turunnya ayat, tertib turunnya, satu demi satu dari awal turunnya, tertib turun surah sampai sempurna. Ketiga, Asbabun Nuzul. Ilmu Asbabun Nuzul menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat. Karya-karya yang memuat tentang ilmu ini diantaranya Lubabun Nuqul karya Asy-Syuyuti, sekalipun banyak terdapat periwayatan yang kurang sahih. Keempat, ilmu qiraat. Dengan ilmu qiraat dapat diketahui ragam bacaan Al-Quran yang diterima Rasulullah. Terdapat 10 macam model bacaan yang sah dan terdapat juga sejumlah bacaan yang tidak valid. Karena itu, kita mesti berhati-hati dan waspada dengan kategori model bacaan. Karena terdapat bacaan yang benar dan ada yang keliru. Kemudian tulisan yang beredar di Indonesia adalah menurut qiraat Hafs, salah satu model dari qiraat 7. Kitab yang paling baik mengenai qiraat adalah An-Nashr fi Qiraatis Syarr karya Al-Imam Ibnu Al-Jazari. Kelima, tajwid. Melalui ilmu tajwid, orang akan dapat mengetahui tempat mulai dan tempat berhenti dalam membaca Al-Quran. Sehingga pembaca akan tahu dengan pasti kapan harus mulai dan kapan mengakhiri bacaan. Demikian pula, seorang pembaca akan mengetahui kapan sesuatu bacaan mesti dibaca panjang dan kapan mesti dibaca pendek. Sehingga tidak akan terjadi kerancuan dalam membaca Al-Quran. Bacaan yang benar acap kali mengacu pada pemahaman yang benar pula. Yang keenam, Gharibul Quran. Melalui ilmu ini kita akan mengetahui makna-makna yang aneh, ganjil dan tidak wajar dari yang biasanya. Juga tidak terdapat dalam percakapan sehari-hari. Ilmu ini termasuk ilmu yang sangat pelik dan rumit, sehingga dibutuhkan kepekaan rasa bahasa seseorang. Kitab yang bagus mengenai lafaz-lafaz ini ialah Al-Mufradat li Lafzil Qur'anil Karim karya Ar-Raghib Al-Isfahani dan Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Asy-Syuyuti. Yang ketujuh, I'rabul Quran. Dengan ilmu ini orang akan dapat menguraikan posisi lafaz dalam suatu kalimat. Apakah sesuatu lafaz menempati posisi sebagai subjek atau objek? Kekeliruan dalam menentukan posisi suatu kalimat akan berpengaruh pada pemahaman kandungan bacaan. Di antara kitab yang memahami masalah ini ialah kitab Imla'ur Rahman karya Abdul Baqa Al-Uqbari.
8. Ilmu wujuh wan nadhair. Dengan ilmu ini seseorang akan dapat menentukan makna yang tepat dari berbagai makna yang muncul dalam suatu ayat. Ilmu ini dapat dipelajari melalui kitab Mu'arakul Aqran karya Asy-Syuyuti. Berikut 9. Muhkam dan mutasyabih. Dengan ilmu ini akan diketahui mana-mana ayat yang muhkam, yaitu ayat-ayat yang memiliki makna jelas, dan mana-mana ayat yang mutasyabih, yaitu ayat-ayat yang ambiguitas, samar-samar, yang memiliki makna ganda. Salah satu kitab yang menggeluti mengenai hal ini adalah Al-Manzumah Asy-Syakhawiyah karya Imam Asy-Syakhawi. Ke-10. Nasikh dan mansukh. Dengan ilmu ini seseorang akan dapat mengetahui mana ayat yang diganti, mana ayat yang menjadi penggantinya. Jadi, dengan ilmu ini seseorang akan mengetahui hukum yang sebenarnya. Di antara kitab yang membahas masalah ini adalah An-Nasikh wal Mansukh karya Abu Ja'far An-Nuhas. Terdapat juga di dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Syuyuti. Tarikh Tasyri' dan Usulul Fiqh karya Al-Khudari. Ke-11. Badi'ul Quran. Melalui ilmu ini, ayat-ayat Al-Quran akan diketahui sisi keindahannya, keindahan gaya bahasanya, ketinggian sastranya, dan keajaiban-keajaibannya. Pembahasan mengenai ilmu ini banyak diterangkan oleh para ahli Quran. Misalnya Syuyuti dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran menjelaskan pada jilid 2 dari halaman 83 sampai halaman 96. 12. Ilmu ijaz Al-Quran. Dengan menggunakan ilmu ini, seseorang akan dapat menerangkan kekuatan susunan lafaz sehingga dipandang sebagai mukjizat, karena dapat melemahkan para pakar bahasa Arab saat itu. Di antara kitab yang membicarakan kemukjizatan Al-Quran ialah kitab I'jazul Quran karangan Al-Baqillani. 13. Munasabah. Dengan ilmu ini akan diketahui keserasian ayat-ayat, surah-surah yang ada di dalam Al-Quran, perimbangan yang selaras antara ayat dan antara surah, baik perimbangan ayat yang di depan dan yang di belakang. Karya yang banyak membahas tentang masalah ini diantaranya Nazmud Durar karangan Al-Biqai, ilmu aqsamul Quran. Dengan ilmu ini orang akan mengetahui maksud dan tujuan dari sumpah yang dinyatakan Allah. Banyak sumpah yang dinyatakan oleh Allah dan biasanya dengan sebagian dari ciptaannya yang memiliki potensi yang luar biasa dan biasanya menunjukkan pada pentingnya dari makhluk yang dijadikan objek sumpah Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang membahas tentang masalah ini misalnya At-Tibyan karya Ibnu Al-Qayyim. Ke-15. Amsalul Quran. Dengan ilmu ini orang akan mengetahui perumpamaan yang terkandung di dalam Al-Quran, baik perumpamaan dengan perkataan yang nyata dengan kata dasar umpama maupun dengan kalimat yang mengindikasikan adanya perumpamaan di dalamnya. Kitab yang membahas tentang masalah ini misalnya Amsalul Quran karya Al-Mawardi. Ke-16. Ilmu Jadalul Quran. Dengan ilmu ini akan diketahui tentang perdebatan-perdebatan yang terdapat di dalam Al-Quran. Perdebatan yang terjadi antara orang-orang yang kepala batu sering diungkapkan di dalam Al-Quran. Ayat-ayat yang berkaitan dengan ini telah dikumpulkan oleh Najmuddin Tusi. Ke-7. Adabut tilawah. Dengan ilmu ini akan diketahui tentang tata cara pembacaan Al-Quran, sopan santun dalam membacanya.
Salah satu kitab yang membicarakan tentang moralitas membaca Al-Quran adalah kitab At-Tibyan karya An-Nawawi. Dengan demikian, jenis ilmu yang menjadi bagian dari ulumul Quran, As-Siddiq bahkan menambahkan, khususnya bagi yang ingin menjadi seorang penerjemah atau penafsir. Di samping penguasaan bahasa dan serangkaian kaidah-kaidahnya, juga harus memahami ilmu tafsir. Inilah sekelompok ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran yang pada dasarnya menyangkut ilmu agama dan bahasa. Namun, dalam menghadapi ayat-ayat tertentu, misalnya mengenai ayat-ayat kauniyah, seorang mufassir dituntut agar memiliki pengetahuan lain, diantaranya ilmu pengetahuan kosmologi dan astronomi. Dengan demikian, ilmu Al-Quran menjadi semakin terbuka. Terlebih lagi di era modern, di mana perkembangan ilmu pengetahuan khususnya informasi dan komunikasi semakin canggih, maka para ulama mau tidak mau dituntut untuk lebih mengembangkan wawasannya. Karena itu, agaknya tugas seorang mufassir pada masa-masa sekarang ini justru lebih berat, karena persoalan semakin kompleks dan rumit. Karena itu, penguasaan ulumul Quran bagi seorang mufassir sangat menentukan, di samping pengetahuan-pengetahuan lain. Az-Zarqani mengibaratkan ulumul Quran sebagai anak kunci para mufassir. Mana Al-Qattan menamakan ulumul Quran sebagai usulut tafsir, pokok-pokok tafsir. Tegasnya, ulumul Quran sangat penting dan terlebih pada saat sekarang. Demikian pula ilmu-ilmu modern lain dapat dijadikan sarana menggali mutiara-mutiara Al-Quran. Al-Quran menempatkan diri sebagai sumber inspirasi yang tidak pernah kering bagi perkembangan peradaban manusia. Semakin digali lebih dalam, maka akan ditemukan sisi-sisi pengetahuan baru. Berdasarkan kenyataan yang ada, maka sangat wajar bila Asy-Syuyuti berkomentar bahwa pintu ilmu ini senantiasa terbuka bagi setiap generasi dan setiap periode. Begitu juga terbuka bagi munculnya persoalan-persoalan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Karena itu, tugas ulama ialah memberikan solusi yang tepat dalam merespon perkembangan yang ada sebaik mungkin. Demikian penjelasan pada sesi pertama ini tentang ulumul Quran dan perkembangannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.